sahabat semua, kali ini saya kembali berbagi tips belajar mudah Excel VBA, yaitu mode copy paste menggunakan loop, yaitu for dan next. Di sini kita mencoba menggunakan fungsi loop. Banyak kegunaannya fungsi loop ini. Di samping kita ingin juga mempermahir bagaimana itu loop digunakan pada sebuah kode. Langsung saja kita masuk pada materi. Pertama, di sini kita ingin mengcopy sebuah data dari sheet yang berbeda, yaitu sheet pembelian dan sheet penjualan. Yang di sini nantinya kita buat rekapannya dalam satu sheet, di mana ada sheet penjualan dan sheet dan pembelian. Kita gabung menjadikan satu sheet. Biasanya kita menggunakan formula dengan cara menggunakan rumus sama dengan, misalnya sama dengan, masuk ke sheet pembelian, langsung saja kita drag, maka otomatis data sudah masuk sesuai data yang ada di sheet yang kita tuju. Namun ini adalah masih berbentuk formula atau rumus manual, yang dimana suatu saat kita kesalahan dalam menindas atau mengklik, sehingga rumus ini akan terhapus, sehingga data akan begitu hilang. Untuk kali ini kita memberikan tips supaya data ini, pertama kita mencoba menggunakan fungsi loop, kemudian agar data ini tetap berfungsi, maksudnya rumus ini tetap ada walaupun sudah dihapus. Jadi keamanan bisa aman, walaupun kita sudah hapus, tetap rumusnya akan tetap jalan karena kita menempatkan rumus ini dalam sebuah modul. Di sini juga nanti keuntungan yang kedua bukan lagi formula tapi berbentuk teks atau file, sehingga di sini tidak akan ada formula. Perlu diketahui bahwa formula adalah rumus yang jalan di setiap di mana sel kita membuat formula. Apabila formula dibuat kemudian formula ini dibuat sebanyak yang ada, misalnya sampai sejumlah data yang ada sampai ratusan, kemudian juga di sheet lain sama seperti itu, maka kita bisa pastikan bahwa rumus itu akan jalan semua di semua sheet. Salah satu hal yang menyebabkan aplikasi kita akan berat karena semakin banyak formula, semakin banyak rumus, maka semakin lambat loading. Belum lagi kalau bukan satu sheet, 10 atau 20 sheet, namun semuanya menggunakan formula. Di sini kalau kita menggunakan looping atau kode-kode makro, maka kode makro ini akan jalan dengan otomatis pada saat aktif, pada saat setnya aktif, atau pada saat modul dipanggil, yang mana hasilnya adalah value bukan lagi formula, sehingga seperti data biasa saja yang berbentuk value. Jadi tidak ada rumus sama sekali karena rumus sudah dibuat di modul menghasilkan nilai daripada rumus, nilai disimpankan sebagai value. Kita langsung masuk saja untuk mengisi
tabel pertama ini kita ambil dari data penjualan atau dari pembelian. Di sini pembelian dulu baru penjualan. Di sini kita pembelian penjualan, jadi penjualan dulu atau terserah. Kita coba di sini di penjualan, maka di penjualan ini kita ambil data mulai dari baris ke-6. Ini baris ke-6. Kita ambil di sini, bikin dulu sebuah deklarasi di mana WB sebagai contoh saja, WS sebagai menyebut sebagai sheet pembelian, kemudian WB kita sebut sebagai sheet penjualan atau kita sebut dengan pembelian WS, kemudian WB penjualan. Kemudian kita mengambil data. Ini yang akan diambil datanya karena ini mengisi di sel aktif, maksudnya di sini yang aktif ini, maksudnya di sheet rekap ini yang aktif. Kita akan jalankan kodenya di sini sehingga kode sheet inilah yang disebut dengan sheet aktif. Sheet aktif kita tidak perlu lagi menuliskan nama sheetnya, langsung saja sel. Namanya sel, kemudian kita mengisi di baris ke-5 tambah 1. Jadi ini umpama kita mengambil sejumlah baris data ada 20 atau 100, di sini bisa diganti-ganti. Kita coba untuk misalnya sampai 20 data mulai dari baris ke-5. Kita mengisi baris ke-5 ditambah 1 karena itu ada nilainya variabel, jadi mulai tambah 1, 5 tambah 1 6, terus 5 tambah 2, 5 tambah 3 sampai 50 sampai 20 kali pengulangan, sehingga di sini I ini adalah kita sampai 20. Jadi 5 tambah 1 6, mulai kolom 6, mulai baris ke-6 kita isi mulai baris ke-6 di kolom 1. Jangan dulu kolom 1 di sini. Di kolom 1 untuk mengisi data WS pembelian di sini pembelian. Di sini berarti pembelian. Kemudian nanti di sini penjualan. Penjualan adalah pembelian dulu di set 1. Kita ambil dulu I, for I nya ini kita gunakan dulu I. I yang kita gunakan, J belum kita gunakan karena J nanti untuk kolom, jadi kita mengambil data kolom ini, sementara kita ambil data I. Data I adalah baris. Perlu diketahui koma adalah memisahkan antara baris dan kolom. Jadi di sini baris, yang kemudian adalah kolom, sehingga di sini baris tetap di kolom 1 masih yang isi. Kemudian ini adalah baris tambah 1, yaitu baris 6, baris 7 sampai 20 kali pengulangan. Kita coba bahwa sel yang diisi ini mengambil data dari WS, dari sheet pembelian, sama di sel 1 juga, sama di sel 1, jadi sama-sama posisinya. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Di sini kita hapus umpama, maka di kolom 1 sudah terisi sesuai data yang ada di sini. Jadi datanya di sini misalnya sampai 5 atau sampai 9, maka otomatis di sini juga akan sampai 5. Jadi seperti itu. Jadi ini tetap sampai 9. Di sini sampai 9, maka hasilnya juga akan sampai 9. Kemudian kita memadukan dari data baris ini mengambil juga data kolom.
Jadi kolom 1 yang tadi, kemudian kita perlu kolom 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita perlu mengambil data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom yang kita ambil. Untuk kolom kita buatkan di sini variabelnya J. Jadi J-nya itu mulai 0. Jadi di sini kita tambahkan kolom 1 ini ditambah 0 berarti tetap kolom 1. Kita tambah J. Dari kolom 1 di sini sama juga di sini, ngambil di kolom 1 ditambah J. Karena J ini ada variabel maka sama kolom 1, habis itu 1 karena 0 adalah 1, 2, 3, 4 sampai 6, sehingga tambahan 0 dulu berarti tetap di 1, kemudian tambah 1 karena variabel 0 itu adalah mulai 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di situ jadi kita pertama dulu tambah 0, 1 tambah 0 berarti 1, 1 tambah 1 berarti 2, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, begitu maksudnya. Jadi sehingga kita akan mengambil dari kolom 1 sampai kolom 7 diambil dengan baris juga turun ke bawah. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Maka sudah, ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kolom yang sudah diambil. Kemudian untuk penjualan sama rumusnya, tinggal kita ini J kemudian J juga sama rumusnya. Namun di sini kita ganti mengambilnya dari mana, dari sheet penjualan, maka di sini diganti dengan WB. Di sini adalah WB dari sheet penjualan. Kemudian untuk kolomnya ini mengambil data yang sama mulai dari kolom 1, tetapi kita isinya ini di kolom 9. Jadi sama, kita ambil datanya sama di penjualan sama mulai dari kolom 1 terus sampai dengan kolom 7, demikian dari sama dengan tadi. Dari pembelian juga kolom 7, maka penjualannya juga sama dari 1 sampai kolom 7. Di sini sama dari kolom 1 baris 6 dengan kolom 1 sampai 7. Kemudian hanya di sini berbeda, kita menempatkan di kolom berapa isinya ini. Isinya ini karena kolom 1 sudah terisi, kolom 2 sudah terisi, maka kita mengisi di kolom 9. Di sini kita isi dengan di sini. Ini 1, 2 sampai 7 sudah diisi, maka kita mengisi sampai di kolom 9. Ini sudah berfungsi. Jadi kita sudah berhasil menggunakan fungsi loop sebagai mode copy paste. Jadi kita sudah berhasil menggunakan, hanya mudah sekali caranya. Jadi cukup ini saja. Ini akan mengacu sebanyak data yang sebanyak berapa yang ada. Jadi otomatis akan mengambil sel mudah sekali. Ini sampai misalnya sampai 1000 baris, kemudian kolomnya sampai 20 kolom tetap akan diambil sesuai. Sehingga ini adalah kita sudah belajar memfungsikan bagaimana mengenal loop, kemudian mempraktikkan dalam sebuah proses kalkulasi atau runnya, bukan kalkulasi tapi mencoba mengaplikasikan menjadi sebuah pengambilan data sebagai model copy paste. Demikian tip kali ini. Harapan saya semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.